Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dari kelas SI 2020B. Dengan anggota yang pertama Puji Septiana Nautika dengan NIM 20051214036. Kemudian dengan saya sendiri, Reni Sabeta Nurlian dengan NIM 20051214044. Kemudian Muhammad Agil Maulana dengan NIM 20051214074. Dan yang terakhir Randy Pratama dengan NIM 20051214088. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan demo mengenai rancang bangun website Kucingku Cat Shelter yang telah kami buat sebelumnya. Banyak kucing-kucing yang terlantar di jalanan kota Surabaya yang ditemukan dengan kondisi tubuh yang tidak terawat dan terlihat membutuhkan pertolongan. Hal tersebut mendasari kami untuk membuat Kucingku Cat Shelter yang berupa tempat penampungan para kucing. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, kami menggunakan teknologi website untuk membangun sistem informasi kucingku yang dapat mempermudah kami, para karyawan, untuk menjangkau para pengguna dari berbagai daerah dimanapun dan kapanpun, untuk memberikan dukungan kepada kami dalam membantu para kucing-kucing tersebut. Selanjutnya, kami akan mendemokan website Kucingku. Website Kucingku memiliki dua halaman, yaitu ada admin page dan user page. Pada kali ini, saya dan teman-teman akan menjelaskan mengenai user page terlebih dahulu. Pada bagian header atau bagian awal, terdapat jam buka dari Kucingku, yaitu jam 8 sampai jam 8 malam. Selain itu, pengguna juga dapat mengetahui lokasi sosial media dan kontak yang dapat dihubungi oleh pengguna. Kucingku sendiri memiliki 7 fitur utama, yaitu beranda, tentang kami, data kucing, donasi, adopter, blog, dan kontak. Pada bagian awal, pengguna akan mengetahui mengenai deskripsi singkat mengenai pelayanan yang diberikan oleh Kucingku, yaitu terdapat donasi, informasi, dan adopsi. Selanjutnya, pengguna dapat melihat kondisi kucing-kucing yang berada di jalanan sekitar Surabaya. Selain itu, pengguna juga dapat mengetahui bahwa Kucingku telah memiliki izin resmi dari pemerintah dan telah mendapatkan berbagai penghargaan selama memberikan cintanya kepada para kucing-kucing di sana. Kucingku juga memiliki beberapa pelayanan premium, yaitu terdapat konsultasi, vaksinasi, perawatan, grooming, physical examination, adopsi, dan donasi. Pengguna juga dapat berkenalan dengan karyawan-karyawan yang berada di Kucingku, mulai dari animal caretaker, customer service, donation coordination, adoption coordinator. Dan pada bagian ini, pengguna dapat mengetahui artikel yang terbaru yang diterbitkan oleh admin yang berada di halaman blog. Kemudian pada bagian bawah atau bagian footer, pengguna dapat mengetahui deskripsi singkat mengenai Kucingku yang terletak di bagian kiri, kemudian footer Kucingku, kemudian fitur populer atau fitur yang paling sering dibuka oleh para pengguna, serta kontak yang dapat dihubungi dari Kucingku. Baik, selanjutnya adalah fitur tentang kami. Pada bagian fitur tentang kami, pengguna dapat mengetahui profil singkat dari Kucingku. Selain itu, terdapat beberapa informasi yang sebelumnya telah saya jelaskan di bagian fitur beranda. Kemudian di sini terdapat beberapa alasan kenapa pengguna memilih Kucingku sebagai tempat untuk melakukan donasi serta adopsi bagi kucing-kucing yang berada di kota Surabaya. Mulai dari izin resmi, kesehatan dan kebersihan, karyawan yang terpilih, website resmi, keamanan dan kebersihan, dan pelayanan terbaik. Kemudian terdapat logo dari Kucingku, dan selanjutnya adalah fitur data kucing. Pada fitur data kucing, pengguna dapat mengetahui daftar dari kucing-kucing yang berada di shelter kami. Kalau dari tampilan awalnya dapat terlihat bahwa namanya terletak pada bagian kiri dan rasnya terletak pada bagian kanan. Selain itu, pengguna juga dapat mengetahui detail lengkap dari informasi kucing tersebut dengan mengklik tombol selengkapnya.
Apabila pengguna telah mengeklik tombol selengkapnya, pengguna dapat mengetahui berbagai informasi lebih lanjut seperti nama, ras, umur, berat, jenis kelamin, dan latar belakang ditemukannya kucing tersebut sebelum masuk di Kucingku Cat Shelter. Lalu apabila pengguna tertarik untuk melakukan adopsi atau kepada kucing-kucing tersebut, pengguna dapat mengeklik ajukan adopsi yang tombolnya berwarna hijau untuk mengisi data-data sebelum melakukan adopsi di Kucingku Cat Shelter. Untuk fitur-fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pada fitur adopter ini, bagi user yang tertarik untuk mengadopsi kucing pada Kucingku, dapat mengisi data diri dan melengkapinya untuk nomor lengkapnya bisa di sini user akan mengisikan nama lengkap, alamat rumah, kemudian nomor KTP, nomor HP, alamat email, profesi, sosial media yang dimiliki, bisa Facebook maupun IG. Kemudian user juga dapat memilih kucing yang ingin diadopsi, yang terdiri dari nama kucing dan ras. Dan membaca syarat dan ketentuan untuk menjadi adopter. Setelah membacanya, user dapat mencentang, saya telah membaca syarat dan ketentuan. Setelah user mengisi kelengkapan data diri untuk menjadi adopter, user dapat mengklik ajukan sebagai pertanda bahwa sudah menjadi adopter dan data akan masuk ke dalam page admin. Selanjutnya, pada fitur donasi, user dapat melihat informasi mengenai cara pembayaran yang dapat didonasikan melalui transfer rekening bank, diantaranya Bank Mandiri, BCA, dan BNI. Selain itu, user juga dapat mentransfer melalui e-money, yaitu Dana, OVO, GoPay, dan Link Aja. Selanjutnya, pada fitur blog, user dapat melihat artikel yang telah di-upload oleh admin untuk mengetahui informasi terbaru mengenai kucing-kucing. Yang untuk mengetahui kelengkapan artikel dapat mengklik selengkapnya. Di sini akan ditampilkan kelengkapan artikel mengenai blog yang telah ada. Selain itu akan menampilkan informasi mengenai penulis dan tanggal upload serta kucing, judul kucing, dan isi dari artikel tersebut. Terakhir yaitu fitur kontak. Di sini user dapat mengetahui alamat dari Cat Shelter Kucingku, dan user juga dapat menghubungi kucingku melalui nomor WhatsApp dan Gmail yang tersedia. Oke. Selanjutnya kita beralih ke admin page. Nah, di admin page, di sini admin mengharuskan untuk mengisi email dan password yang sudah ditentukan. Nah, di admin page terdapat 4 menu utama. Yang pertama ada dashboard, yang kedua kucing, yang ketiga adopter, dan yang terakhir adalah blog. Di menu kucing, terdapat data kucing yang sudah ditambahkan oleh admin. Di sini terdapat foto kucing, nama, ras, umur, serta jenis kelamin. Dan di samping jenis kelamin terdapat opsi detail, edit, serta hapus.
Di atas opsi terdapat tambah data. Kita klik dulu. Nah, di tambah data kucing, admin dapat menambahkan data kucing yang tersedia. Kita kasih nama Leon dengan ras Anggora, berumur 2 bulan, berat 2 kilo, dan berjenis kelamin jantan. Nah, di sini juga admin bisa menambahkan deskripsi kucing yang didatakan serta foto kucing tersebut. Simpan. Nah, data kucing sukses ditambahkan. Selanjutnya terdapat menu detail. Di menu detail, admin hanya bisa melihat detail kucing yang telah ditambahkan. Di samping menu detail terdapat menu edit. Di menu edit, admin dapat mengedit nama data kucing yang setelah ditambahkan sebelumnya. Dan selanjutnya, yang terakhir terdapat menu opsi hapus. Di sini admin dapat menghapus data kucing yang telah ditambahkan sebelumnya. Selanjutnya, di bawah menu kucing terdapat menu adopter. Nah, di menu adopter, di sini terdapat data-data adopsi adopter yang telah mengisi di halaman user. Di sini terdapat nama kucing adopter, alamat, profesi, serta opsi. Di opsi terdapat detail. Nah, di detail, admin dapat melihat data adopter dan foto yang telah diadopsi, dan foto kucing yang telah diadopsi. Nah, selanjutnya admin dapat menghapus data adopter yang telah ditambahkan sebelumnya. Dan yang terakhir di sini ada menu blok. Oh, nah, data blok di sini terdapat foto kucing, penulis, judul, serta opsi. Nah, di atas ini terdapat tambahkan data. Nah, di sini admin dapat menambahkan artikel blog seputar kucing. Kita coba dengan judul artikel, cara merawat kucing, nulis Randy Pratama. Nah, admin dapat mengisi artikel tersebut, serta menambahkan foto kucing dalam artikel. Simpan. Nah, artikel selesai dan jadi. Di sini terdapat opsi detail untuk melihat artikel yang telah diisi. Nah, di sini admin hanya bisa melihat, tidak bisa mengedit. Selanjutnya, di samping detail terdapat menu edit. Nah, di sini admin dapat mengedit artikel tersebut. Dan yang terakhir di sini terdapat menu hapus. Admin dapat menghapus artikel yang telah ditambahkan sebelumnya. Nah, sekian penjelasan dari admin page. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai kode script dari website Kucingku, Cat Shelter, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih ya, akan saya jelaskan tentang kode script-nya. Seperti yang kita tahu, Laravel itu pasti menerapkan MVC, yakni model, view, dan controller. Di sini saya akan menjelaskan model terlebih dahulu. Sebagai contoh, saya akan mengambil salah satu model yang telah kami buat, yakni kucing.
Yang dimana di sini bisa kita lihat model itu berhubungan dengan database. Jadi di sini dapat kita lihat protected dollar table kucing ini adalah maksudnya kolom kucing yang akan kita kirim ke database. Nah, sebelum itu kita juga perlu membuat migration terlebih dahulu. Untuk model ini, migration-nya adalah yang ini, yang kucing. Di sini dapat kita lihat skema create tabel kucing dengan beberapa tipe data, yakni string dan long text, dan variabel, yakni nama, ras, umur, berat, jenis kelamin, deskripsi, dan email. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke controller. Controller itu adalah alur dari program. Sebagai contoh, saya akan ambil salah satu controller, misal block controller. Nah, pada bagian atas bisa kita lihat use app models block, yang berarti kita memanggil model block, lalu use alert. Alert ini adalah library yang telah kami install sebagai notifikasi untuk pesan ketika mengirim data. Lalu use Yajra data table package, dan data tables ini juga library data tables untuk menampilkan data. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kelas, yakni kelas block controller. Lalu di sini juga ada berbagai macam function ya yang memiliki fungsi masing-masing. Seperti yang kita lihat ada function index yang berfungsi untuk menampilkan halaman index block. Ini return view. Return view ini adalah menampilkan halaman block yang terletak di folder admin dengan nama file block. Lalu kita juga bisa lihat public function data ini untuk melemparkan data ke data tables. Yakni kita membuat suatu variabel yakni $block, lalu block query ini adalah memanggil model block, lalu return data tables ini untuk store untuk mengirim ke data tables. Lalu kita add column ini kita menambahkan kolom baru. Lalu di sini kita lihat terdapat button dengan root block detail sebagai button detail yang ada di admin, lalu root block edit ini sebagai button edit, dan yang terakhir block destroy ini sebagai button hapus. Lalu edit column image ini untuk menampilkan gambar dengan aset dari folder storage block, lalu memanggil data yang ada di database dengan ukuran 100 dan 100. Lalu di sini juga kita lihat edit kolom penulis, yang mana kolom penulis ini kami limit biar nanti kalau misal namanya terlalu panjang, nanti yang tampil di data tables juga tidak terlalu banyak. Lalu terdapat function create, yang dimana untuk menampilkan halaman tambah data untuk blok admin. Di sini sama seperti index. Di sini menampilkan halaman juga dengan menggunakan return view folder admin, lalu untuk filenya yakni tambah blok. Lalu untuk ini ada function store untuk store data ke database. Nah, di sini kita validasi terlebih dahulu yakni image required. Ini harus bertipe PNG, JPG atau JPEG. Lalu judul ini juga harus diisi, penulis, deskripsi. Lalu ini untuk upload foto, request file image. Lalu gambar tersebut akan terstore ke folder public block dengan hostname, dengan nama yang telah diacak. Setelah itu, block create image, judul, penulis, dan deskripsi. Nah, di sini juga terdapat if else, misal if block ini berarti sukses, maka akan muncul alert, yakni sukses data berhasil ditambahkan, lalu kita akan kembali ke halaman indeks, halaman indeks. Nah, jika error, maka akan muncul alert error data gagal ditambahkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke function edit. Ini juga hampir sama seperti sebelumnya, juga
untuk menampilkan halaman, cuman bedanya di sini kita memanggil ID, karena pada halaman edit itu kita perlu menampilkan data yang ingin kita edit. Lalu ada function update ini untuk mengupdate data. Sama seperti store, cuman bedanya di sini ya untuk mengupdate data. Lalu ini ada function destroy ID yang berarti ini untuk menghapus data per ID. Di sini juga hampir sama, ada if else dengan pesan sukses atau error. Lalu ini show ini juga hampir sama seperti edit untuk menampilkan view halaman detail per ID. Nah, setelah membuat controller juga kita memerlukan routes, yang dimana routes itu terletak pada file web.php. Nah, di sini terdapat berbagai macam routes ya, yang tujuannya untuk sebagai alur lalu lintas program. Di sini sesuai controller kita tadi, yakni block controller, dengan berbagai function, yakni index, data, create, edit, update, show, destroy, dan store, dan berbagai controller yang lainnya. Setelah control selesai, kita juga akan masuk ke views. Nah, views ini untuk tampilannya, di mana pada folder view ini kami membuat folder untuk admin dan main. Admin ini adalah folder untuk tampilan admin page, lalu main ini adalah folder untuk tampilan main page. Nah, di sini tiap admin page maupun main page sudah menggunakan yield content, yang berarti ini codingan bagian atas ini adalah codingan untuk navbar, lalu bagian bawah adalah footer. Jadi untuk page lainnya kita hanya perlu memanggil navbar maupun footer yang ada di file app.blade. Jadi kita tidak perlu membuat navbar atau footer per blade yang ada. Ya, mungkin itu saja penjelasan terkait script program. Terima kasih. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, kami mohon maaf. Berikutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin sekian presentasi kami mengenai demo website Kucingku Cat Shelter. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.